Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua yang lagi pada nonton dari daerah mana aja, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Karena kemarin udah banyak banget yang komen-komen di dalamnya. Udah pada komen yang dari Kediri, dari Lampung, dari Sumatera, terus ada juga Sulawesi, Papua. Dari luar negeri pun ada seperti Hong Kong, Taiwan, terus juga Arab Saudi. Pokoknya kami ucapkan terima kasih buat kalian yang mau subscribe channel Fakta Kehidupan. Apalagi masih mempercayakan kisah-kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Kisah ini menceritakan seorang wanita yang sibuk bekerja di hotel, tapi justru suaminya malah selingkuh dengan pelacur. Pasti banyak banget dari yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Ya, kadang seseorang itu apabila akan menjalani sebuah hubungan rumah tangga, itu harus siap lahir batin, mengetahui apa konsekuensinya, mengetahui apa yang akan ia emban untuk kedepannya. Jangan sampai nanti apabila sudah menikah, sudah mempunyai beban, sudah mempunyai tanggung jawab, justru kita nggak ngerti apa peran kita sebenarnya. Nah, seperti kisah yang dialami seorang pria, sebut saja namanya Udin. Udin itu baru saja menikah dengan seorang wanita, sebut saja namanya Titi. Nah, Udin dan Titi itu baru banget menikah. Ya, umurnya masih hitungan bulan lah. Nah, si Udin itu terbilang dari keluarga yang mampu, keluarga yang kaya. Ayahnya saja itu bos kontrakan di sebuah kota. Nah, Udin itu hidup di sebuah kota yang bapaknya itu bos kontrakan, juragan kontrakan. Bahkan setelah menikah, si Udin itu diberi sebidang tanah, dibangunkan sebuah rumah, terbilang cukup lah untuk mereka tinggali bersama istrinya si Titi itu. Nah, tapi karena Udin yang dasarnya itu memang anak yang manja, suka berpangku tangan dengan orang tuanya. Nah, Udin itu nggak terbuka pikirannya bahwasanya dia udah menikah, dia udah punya tanggung jawab, dia harus bekerja, dia harus mandiri. Harapan orang tuanya itu Udin kalau udah menikah dia punya tanggung jawab, dia harus berubah, dia harus kerja dan sebagainya dan mandiri dengan istrinya itu. Tapi justru sebaliknya, setelah menikah Udin malah menjadi beban untuk keluarganya. Nah, pada suatu pagi Udin itu datang ke rumah orang tuanya. Nah, Udin tuh datang ke sana itu dia tuh bilang, "Pak, aku minta uang dong buat keluarga," kata si Udin. Udin itu memang sudah terbiasa, terkenal banget, suka datang ke rumah orang tuanya sebulan sekali, seperti minta jatah bulanan untuk keluarganya. Padahal setelah menikah, tanggung jawab istrinya itu tanggung jawab si Udin. Tapi si Udin itu selalu minta, dia nggak mau bekerja. Lah, orang tuanya yang mungkin sekali dua kali masih wajar lah ya. Tapi kalau udah berbulan-bulan seperti itu, orang tua mana yang nggak bosen gitu loh. Anaknya minta terus nggak berubah-berubah. Bapaknya pun marah di situ. Kamu tuh tiap bulan datang ke sini terus minta uang terus. Kamu tuh nggak mau kerja atau gimana? Kamu tuh udah punya istri, kamu tuh udah punya tanggung jawab. Harusnya tuh kamu kerja, cari kerja buat nafkahin istrimu itu, kata ayahnya. Ya, aku kesini kerja kok, Pak. Aku kesini kan minta uang sama bapak. Lagian aku tuh males kerja-kerja kayak gitu. Dulu kan aku juga pernah kerja di pabrik, tapi pabriknya aja yang nggak mikir. Masa 8 jam full aku harus berdiri di sana bekerja? Kan nggak mikir, mending aku minta ke ayah aja. Pasti Udin seakan-akan menggampangkan ayahnya itu. Lagian kan ayah kan punya banyak kontrakan, punya banyak uang. Jadi kalau aku minta sedikit uang buat bulanan buat istriku di rumah, menurutku wajar-wajar aja. Toh juga ayah dan ibu cuma punya anak satu-satunya cuma aku aja, kata si Udin. Udin itu memang anak semata wayang. Ya karena itu kadang orang tuanya itu memanjakan anaknya itu si Udin. Tapi setelah memanjakan anaknya itu justru jadi bumerang sendiri buat orang tuanya. Karena saking memanjakannya si Udin ini, Udin jadi males-malesan, nggak mau kerja, nggak mau mencari nafkah, padahal dia udah menikah. Kerjamu tuh apa sih, Din? Ayah sampai bingung. Kerja kamu tuh minta doang. Emang kamu tuh nggak pengen kerja atau gimana? Kamu tuh asik main handphone, jangan-jangan kamu judi online ya? Kata ayahnya si Udin. Ya memang benar, Udin itu suka main slot. Dia tuh suka main judi di sana. Dia tuh terpancing sama teman-temannya gitu, karena teman-temannya itu ada yang pernah menang.
menang, pernah untung banyak dari judi-judi itu. Nah Udin itu ya tergoda dengan godaan-godaan itu yang judi-judi itu. Tapi Udin itu justru malah mengelak. Apaan sih ayah itu? Apaan sih bapak? Mana ada aku main judi kayak gitu, main slot buat apa? Nggak ada untungnya. Aku tuh minta uang sama papa ya buat keluarga, buat istri aku Titik di rumah. Dia kan juga butuh skincare, dia juga butuh makan, dia juga butuh buat bayar air, bayar listrik dan sebagainya. Mana mau aku pakai uang buat judi? Aku juga mikir kok ya, kata si Udin. Kamu itu pokoknya ayah nggak mau ngasih uang kamu, aku nggak mau ngasih. Kalau aku ngasih terus, kamu tuh nggak akan berubah, kamu tuh nggak mau kerja, kamu tuh nggak mau tanggung jawab dengan istrimu itu. Kata ayahnya Udin marah. Ya udah terserah ayah aja. Kalau ayah nggak mau ngasih uang aku nggak akan balik lagi ke rumah ini. Biarin ayah dan ibu nggak akan punya anak lagi. Aku nggak mau hidup di sini lagi. Kata si Udin marah. Ya udah terserah kamu aja. Ayah juga nggak butuh kok anak kayak kamu itu, beban doang kayak gini, cuma bisanya minta duit terus. Udah sana, kamu pergi aja sana, urusin istrimu aja itu. Kalau kamu mau nganggur lah terserah. Ayah nggak mau lagi punya anak kayak kamu. Kata ayahnya marah juga. Seakan-akan ayahnya itu ya terserah. Kalau anaknya mau pergi aja, nggak butuh anaknya seperti itu. Udin yang marah, jengkel, diusir ayahnya itu. Ya pun pergi pulang. Dia dobrak rumahnya keras-keras pintunya itu. Masuk dia. Ambil dia vas bunga dipecahin, gelas dipecahin, brengsek, kurang ajar, dia marah-marah seperti itu. Nah Titik yang tahu suaminya baru pulang tiba-tiba marah-marah pun terkejut. Ada apa ini? Suamiku kenapa? Kata Titik dalam kamarnya itu. Titik keluar melihat keadaan. Dilihatnya itu suaminya lagi bersungut, marah dia. Sambil yang ngedumel sendiri, kayak ya kurang ajar lah, brengsek lah, orang tua kurang ajar dan sebagainya. Dia ngomong seperti itu, mengata-ngatai orang tuanya sendiri. Dia pun langsung ngomong, ada apa mas, ada apa? Pulang-pulang kok langsung marah-marah, banting semua barang kayak gini. Ada apa? Tenang dulu mas, tenang dulu. Kata si Titik. Itu tuh ayah, dasar nggak tahu diri aja. Kayak seakan-akan punya anak selain aku. Aku cuma minta uang kok malah nggak dikasih. Aku tuh butuh uang buat nafkahin kamu, buat ngasih makan kamu, buat bayar listrik, buat bayar air dan sebagainya. Itu kan uang dari sana semua, malah nggak dikasih. Kata si Udin marah, menceritakan semua kronologinya terhadap istrinya itu. Istrinya pun yang tahu, ya malah membenarkan ayahnya. Menurut aku ya memang benar mas. Ya seharusnya kamu tuh ya kerja, kamu tuh ya mencari nafkah. Aku kan udah berkali-kali ngomong sama kamu. Aku tuh malu mas kalau kamu tuh minta sama orang tua kamu buat menafkahin aku di sini. Ya menurut aku mending kamu kan masih muda. Kita juga ya masih bisa kerja. Kenapa kamu nggak cari kerja aja mas? Kamu cari kerja lagi. Kayak dulu kamu kan pernah kerja di pabrik. Loh apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Aku tuh capek-capek cerita minta dukungan dari kamu istri aku. Kok malah kamu malah dukung orang tua brengsek kayak gitu yang nggak ngasih aku uang. Kamu malah dukung mereka. Ya udah terserah. Kalau aku nggak punya uang kamu juga nggak makan kan? Kata si Udin. Iya aku tahu mas, aku tahu. Tapi kan orang tua itu kan pengennya kamu mandiri. Kamu tuh ya punya kerjaan sendiri. Emangnya kenapa sih kamu gak kerja lagi? Kamu tuh gak mau ya usahalah buat nafkahin aku dari jerih payah kamu sendiri. Kamu tuh enak ya ngomong kayak gitu, jadi istri di rumah aja. Kamu tuh gak ngerti rasanya kerja di luar sana. Aku tuh pernah kerja di pabrik yang gak ngotak sama sekali tau gak? Berdiri 8 jam. Kamu kira kakiku ini apa? Aku tuh capek kayak gitu. Makanya aku cuma kuat seminggu waktu itu langsung keluar dari sana. Kerja di sebuah tempat penuh dengan tekanan itu gak enak. Makanya aku gak kerja. Mending aku ngurusin kontrakan aja kayak ayah kayak gitu. Malah ayahnya nggak mau ngasih duit sama aku. Siapa yang nggak jengkel? Kata si Udin. Ya udah sabar. Kalau kamu maunya kayak gitu ya terserah kamu aja. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi mas sebagai istri kamu. Kata si Titik. Nah setelah pertengkaran itu antara Titik dan Udin, yang dia tuh marah dengan ayahnya setelah tidak dikasih uang 1 minggu setelah pertengkaran itu. Karena Udin yang nggak ngasih nafkah lagi sama si Titik itu ya akhirnya ya cuma bisa pelongo-pelongo, bingung mau ngapain lagi kayak gini. Titik pun ya nggak tahu harus apa karena dia tuh nggak dikasih uang sama si Udin. Dia mau masak apa, mau makan apapun bingung. Udin itu kerap sekali marah apabila dia lapar pengen makan tapi nggak ada makanan di sana. Dia tuh marah-marah, ini kok kenapa nggak ada makanan? Istri tuh tugasnya itu masak, kok malah di rumah nggak ada makanan kayak gini. Maksud kamu tuh apa? Kata si Udin. Ya Titik ya cuma bisa ngomong, aku mau masak apa mas? Aku uang dari mana mas? Kita kan nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa. Aku mau masak apa lagi mas? Ya aku cuma bisa nunggu dari kamu. Kalau kamu mau kerja cari uang ya aku masak. Tapi kalau nggak ada uang ya mau gimana lagi?
Aku bisanya kayak gini, kata si Titik. Udin ya tidak bisa ngomong apa-apa di situ. Setelah dikasih wejangan sama istrinya, diomong-ngomongin sama istrinya, akhirnya dia tuh ya termenung sendiri. Tiap hari kerjaannya si Udin hanya di teras, plonga-plongo, duduk kesana kemari, nggak jelas, kayak orang stres. Tetangga-tetangga pun pada ngomong, itu Udin kenapa? Kok plonga-plongo kayak gitu, kayak orang penuh dengan tekanan, ada apa ini? Kata tetangga-tetangga pada ngomongin si Udin. Gosip-gosip yang miring, gosip-gosip yang jelek tentang si Udin sampai juga ke telinganya si Titik, istrinya. Titik mendengarkan bahwasanya tetangga pada ngomongin si Udin yang kayak stres, yang kayak penuh dengan tekanan. Titik ngerasa nggak tega sama suaminya. Hingga akhirnya Titik dengan terpaksa ya dia tuh cari kerja. Dia menghubungi sebuah temannya. Temannya itu punya sebuah salon kecantikan. Titik itu menghubungi temannya itu. Dia tuh ngomong, maaf, kamu butuh tenaga kerja nggak di salon kamu? Masih Titik. Loh, emang kenapa, Tik? Loh, emangnya kenapa, Tik? Kamu butuh kerjaan, kata temennya Titik itu. Iya nih, suamiku nganggur, aku nggak punya pemasukan. Aku juga bingung harus ngapain lagi, mau cari kerja di mana lagi. Satu-satunya teman yang bisa aku mintai tolong ya cuma kamu aja. Kata si Titik itu, oh aku memang lagi nggak butuh tenaga kerja sih, tapi ya kalau kamu mau bantu-bantu ya nggak apa-apa di sini ya, tapi aku tidak bisa membayar ya mahal, cuma bisa ngupain kamu aja, nggak seberapa, kata temannya Titik itu. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa kerja, aku ada pemasukan, biar aku bisa makan sama suamiku. Terserah kamu mau gaji aku, terserah kamu ngasih bayaran aku seberapa, aku nggak peduli, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat kerjaan dan dapat pemasukan, kata si Titik. Nah, keesokan harinya setelah Titik diterima kerja di sebuah salon temannya itu, Titik belajar memotong rambut, cara smoothing, cara keramas, cara ya bekerja di salon itu. Dia bekerja. Dia belajar banyak di sana. Dia tuh berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam selama 1 bulan itu. Akhirnya setelah dia mendapatkan uang, ya ekonomi keluarganya semakin membaik. Dulunya yang ya nggak pegangan uang, nggak punya tabungan, sekarang sudah mulai menabung, bisa makan. Dan Titik pun bisa memberikan ya sedikit uang untuk suaminya. Nah, suaminya yang mendapatkan uang dari Titik pun bahagia. Terima kasih Titik, terima kasih. Aku janji uang ini buat aku cari kerja, kata si Udin berjanji kepada istrinya itu. Lah si Titik yang bahwasanya melihat tekadnya si Udin, suaminya yang ya ingin menjadi yang lebih baik lagi, ingin merubah kehidupannya, dia pun merasa senang. Ya udah Mas, nggak apa-apa, yang penting uang itu digunakan dengan baik. Kamu bekerja, kamu cari kerjaan, kamu mau buka usaha apa terserah kamu. Yang penting ya sekarang kita merubah kehidupan keluarga kita jadi lebih baik, kata si Titik. Hingga akhirnya keesokan harinya sebelum Titik pamit kepada si Udin, Udin tuh ngomong, hari ini aku mau ketemu dengan temanku, aku mau buka usaha dengan dia, bikin usaha dengan dia, jadi doakan semoga usahaku sukses ya, kata si Udin. Titik yang melihat bahwasanya Udin akan membuka usaha dan merubah jadi lebih baik, dia pun merasa senang. Iya aku akan doakan kamu kok, semoga usaha kamu jadi sukses dan kamu bisa menafkahi aku lagi kayak dulu lagi, kata si Titik. Titik pun berangkat bekerja seperti biasa setelah mendengarkan bahwasanya Udin suaminya akan mulai membuka usaha. Titik pulang malam, saat di rumah dia tuh terkejut, suaminya kok belum pulang, padahal itu sudah menunjukkan pukul 8 malam lebih. Kemana si Udin? Titik bingung, kemana ini suaminya? Kok nggak ada di rumah? Rumah keadaan sepi dan masih gelap, tidak dinyalakan lampunya. Berarti Udin itu pergi dari pagi atau nggak siang hari sebelum menyalakan lampu. Titik pun masuk ke rumah, dia menyalakan lampu sambil menunggu Udin pulang suaminya. Namun si Titik karena dia tuh kecapean kerja, dia tuh ketiduran di kamar. Dia tidak mengetahui suaminya pulang. Bangun pagi-pagi, tiba-tiba suaminya sudah ada di sampingnya. Dia tertidur. Dia tidak tahu kapan suaminya pulang dan jam berapa. Saat dia membangunkan suaminya itu, suaminya malah justru marah. Ah, kamu tuh ribut banget sih. Kalau kamu berangkat aja sana. Jangan ngurusin aku. Aku tuh capek. Aku tuh pulang larut malam, kata si Udin marah. Padahal si Titik bahwasanya itu mau menanyakan, kemarin kemana aja? Kok nggak ada waktu Titik pulang kerja? Terus dia tuh kemana? Pengen nanyain itu si Titik, tapi malah marah. Suami itu malah marah. Hingga akhirnya Titik pun ya akhirnya mandi, beres-beres, siap-siap untuk berangkat kerja lagi. Dia pun berangkat kerja. Titik berangkat kerja saat suaminya sedang tertidur. Pulang malam
lagi si Titi. Dan di sana tidak ada suaminya lagi. Seperti itu berulang-ulang setiap hari. Nah pada suatu hari Titi itu malah dimintain uang lagi sama suaminya si Udin itu. Sayang, kamu ada uang nggak? Aku butuh uang nih buat buka usaha. Loh, bukannya kemarin udah saya kasih mas? Apakah kurang buat buka usaha? Ya itu sih ada, masih ada kok, masih ada. Cuman ya memang kurang aja. Jadi aku minta lebih lagi bisa nggak? Berapa mas? Nggak usah banyak-banyak lah mas. Kita kan juga butuh dana buat menabung, buat bayar ini, buat bayar itu. Lagian katanya kamu buka usaha, tapi kok nggak ada hasilnya, nggak ada uangnya. Aku nggak pernah menyicipi uang kamu itu. Terus kamu tuh usahanya tuh apa? Aku aja nggak tahu. Kamu nggak pernah cerita dengan aku. Elah kamu tuh kok malah cerewet. Kalau kamu mau ngasih ya ngasih aja, nggak usah kayak gitu. Sekarang aku minta uang, kamu ada apa enggak? Bisa atau enggak? Kalau enggak ya terserah. Aku mau jual TV aja. Kata si Udin marah. Ya udah iya berapa mas, berapa? 2 juta aja, 2 juta. 2 juta? Buat apa mas uang 2 juta segitu banyaknya? Buka usaha apa sih kamu itu sebenarnya? Kata si Titi heran. Ya bagaimana tidak heran loh, kemarin udah dikasih uang. Nominalnya ya lumayan banyak, 5 juta lebih loh. Katanya mau usaha, sekarang tambah lagi 2 juta. Itu buat apa? Bahkan si Udin itu tidak cerita uang itu dikemanakan dan mau buka usaha apa. Dia tidak jujur dengan istrinya. Nah sekarang dia minta lagi. Ya Titi pun ya merasa curiga, ada apa? Kamu tuh mau ngasih apa enggak? Nggak usah banyak nanya. Sekarang mana uangnya? Kata si Udin marah. Iya ini. Dikasih uangnya sama si Titi. Karena si Udin itu memaksa, meminta. Titi tahu bahwasannya kalau suami udah marah, apapun bisa dia lakukan. Hingga akhirnya Titi udah ngasih uang itu. Keesokan harinya Titi itu pulang larut malam. Dia tuh khawatir. Dia tuh biasa pulang jam 8, setengah 9. Dan kali ini tuh udah jam 10 lebih. Hampir jam setengah 11. Titi masih ada di jalan. Nah saat itu si Titi itu pulang dengan naik ojek. Nah saat si Titi lewat depan warung remang-remang, ia melihat sepeda motor suaminya itu. Bukankah ini motornya Mas Udin? Kok ada di sini? Kata si Titi penasaran. Dia pun menyetop tukang ojeknya itu. Pak, stop pak, berhenti. Loh, kok berhenti di sini, Neng? Bukannya rumah Neng masih jauh? Kata tukang ojek itu. Iya, nggak apa-apa kok, Pak, nggak apa-apa. Saya itu tadi lihat suami saya di sana, jadi saya mau berhenti dulu di sini ya. Kata si Titi. Hingga akhirnya Titi pun turun dari tukang ojek itu. Setelah membayar tukang ojek itu, Titi yang penasaran dengan sepeda motornya suaminya itu dilihat dengan pasti. Dilihat plat nomornya dan ciri-ciri motornya itu. Memang benar itu motornya Mas Udin, suaminya Titi. Sedang apa dia berada di warung remang-remang? Apakah ini kesibukannya sekarang? Bekerja di sebuah warung remang-remang? Ataukah dia lagi buka usaha warung remang-remang? Pikirnya si Titi. Kalau memang iya, emang kebangetan. Ternyata selama ini dia buka usaha yang tidak benar. Titi pun dengan marah masuk ke warung remang-remang itu. Dia dicari suaminya di mana. Hingga akhirnya dia melihat suaminya berada di meja judi dan sedang memangku seorang pelacur. Dia pun langsung naik pitam, emosinya tidak tertahankan lagi. Ternyata selama ini uang yang ia berikan, yang katanya si Udin suaminya ingin buka usaha, ternyata malah buat judi. Usahanya buat judi dan main perempuan, main pelacur di warung remang-remang. Si Titi yang udah marah, udah naik pitam, emosi nggak karuan, dia langsung masuk, nyamperin suaminya itu. Dia obrak-abriknya itu meja judinya, diobrak-abrik. Apa-apaan ini mas? Kata si Titi. Jadi ini kesibukan kamu cari usaha, ini usaha kamu kayak gini? Kata si Titi marah. Udin yang malu dengan teman-temannya, yang udah apa-apaan ini kok malah diobrak-abrik kayak gini. Kenapa ini Din? Ada apa ini Din? Kata teman-temannya. Udin yang udah panik nggak karuan pun ya, dia langsung menarik istrinya. Ayo jangan ngomong di sini, kita keluar aja, kita pulang aja. Kata si Udin. Enggak mas, enggak, kita harus jelaskan di sini. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa kamu malah main judi? Kenapa kamu malah memangku seorang pelacur di depanku kayak gini? Udah aku bisa jelasin semua ini. Kita ngomongnya di rumah aja, jangan di sini. Ayo kita pulang, ayo kita pulang. Hingga akhirnya Udin pun menarik paksa istrinya itu yang sudah marah nggak karuan. Dibawalah sampai rumah. Setelah di rumah, justru Udin yang marah dengan si Titi itu. Apa-apaan maksud kamu kayak gitu? Kamu kira lucu kah kayak gitu? Kamu marah-marah di warung remang-remang kayak gitu? Kamu nggak tahu aku lagi usaha di sana? Kata si Udin marah. Dia malah justru marah kepada istrinya si Titi yang udah ngobrak-ngabrik di sana, marah nggak karuan dan bikin malu si Udin. Loh, kok malah kamu yang marah mas? Seharusnya aku yang marah mas. Selama ini ternyata uangku buat kamu judi, itu uang aku mas. Ternyata kamu pakai uang aku buat judi, buat nyewa pelacur itu. Apa yang kurang dari aku mas? Aku tuh capek kerja,
Kamu tuh nganggur-ngangguran aja, aku masih bisa terima kamu, aku masih mau terima kamu, tapi malah kamu kayak gini dengan aku, Mas. Apa maksud kamu, Mas? Kata si Titik sambil menangis. Kamu tuh taunya cuma uang-uang aja. Apakah kamu ada waktu buat aku? Apakah kamu punya waktu buat nemenin aku? Kata si Udin. Malah justru Udin malah mengungkit-ungkit waktunya sih Titik itu. Yang katanya tuh sibuk kerja. Pagi, siang, malam gak pernah ada waktu buat si Udin. Udin malah marah-marah. Hingga akhirnya Titik yang sudah muak dengan segala tingkah laku suaminya itu. Dia merasa udah ya cukup lah. Gak mau lagi diperalat oleh suaminya itu. Jadi budak mencari uang demi kebahagiaan dia sendiri. Titik pun akhirnya ngomong, kalau kayak gini caranya, Mas, aku minta cerai dari kamu. Aku gak mau lagi hidup dengan kamu. Aku mending cerai dengan kamu, cari kehidupan aku sendiri. Kamu sekarang cari kehidupan kamu sendiri juga, kebahagiaan kamu sendiri juga. Aku gak mau ikut lagi dengan kamu. Ya, Udin yang mendengarkan bahwasannya istrinya minta cerai, dia pun langsung, ya jangan kayak gitu. Aku gak mau cerai dari kamu. Bagaimana dengan omongan orang-orang? Bagaimana dengan tetangga-tetangga kita nanti? Pasti pada ngomongin aku semua. Dikiranya aku gagal menjalankan sebuah rumah tangga. Dikiranya aku gak becus ngurus rumah tangga. Aku gak mau itu, kata si Udin. Ya emang dasarnya kayak gitu kan. Kamu gak becus ngurus rumah tangga. Bahkan kamu sendiri gak bisa tanggung jawab dengan keluargamu. Kamu gak mau kerja, kamu gak mau menafkahi aku. Kamu gak mau capek. Yang kamu tahu terima uang judi, terima uang main pelacur. Cuma itu aja yang kamu tahu. Jadi aku malas, aku capek dengan semua ini. Aku mau cerai dengan kamu. Terserah kamu mau ceraikan aku atau tidak. Yang penting aku gak mau lagi hidup dengan kamu, kata si Titik marah. Hingga akhirnya beberapa hari setelah pertengkaran itu, Titik mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, menggugat suaminya sendiri si Udin, dengan alasan bahwasannya si Udin sudah tidak menafkahi dia lagi berbulan-bulan lamanya. Nah, karena alasan itu pula pengadilan memutuskan perceraian mereka, mengabulkan perceraian mereka. Hingga akhirnya setelah perceraian itu, Titik itu hidup sendiri. Dia mencari kontrakan yang jauh dari rumah si Udin itu. Titik berpikir bahwasanya apabila dia jauh dari tempat masa lalunya, jauh dari mantan suaminya itu, dia akan lebih mudah membuka kehidupan barunya. Dia akan lebih mudah ya melupakan semua hal-hal buruk dan memulai hidup barunya itu. Nah, setelah 2 tahun tidak bertemu, tidak mendengarkan kabar tentang mantan suaminya itu, tiba-tiba Titik mendengarkan kabar si Udin, mantan suaminya itu sekarang stres. Dia depresi berat hingga akhirnya orang tuanya, keluarganya membawa si Udin ke panti sosial khusus kejiwaan. Titik berpikir bahwasanya ini yang terbaik buat mereka. Jikalau dia tetap bersama si Udin, dia tidak tahu arah kehidupannya ini akan kemana lagi. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang menceritakan seorang wanita yang capek-capek kerja di salon kecantikan dan mendapatkan uang, justru uangnya dipakai suaminya untuk judi dan main perempuan, main pelacur di belakangnya. Kadang ya jodoh, mati, dan rezeki itu tidak ada yang tahu. Dan begitu pula jodoh kita tidak ada yang tahu akan seperti apa dan bagaimana. Ya mungkin jodoh itu akan menjadi ujian ataupun bisa jadi berkah tersendiri buat kita. Ya tergantung nasib kita lah, dan kita tuh harus pintar-pintar cari pasangan. Ya pasangan yang bagaimana, pasangan yang udah siap dengan kita, pasangan yang siap dengan tanggung jawab setelah pernikahan, agar pernikahan kita ke depannya itu ya lebih baik, menjalani hubungan pernikahan itu dengan benar, dengan sesuai ya perannya masing-masing. Peran istri bagaimana, peran suami bagaimana. Nah begitulah, apabila kita sudah saling menghormati, saling ya memerankan peran kita dengan baik, pasti sebuah keluarga akan berjalan dengan baik. Nah, semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah, nilai penting kehidupan dan dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan atau kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.